Halo, sajian Bunda kali ini mau masak mie goreng terasi. Bahannya sederhana dan simpel, tapi rasanya tuh beneran enak banget. Bumbunya medok, manis, pedas, gurih, dan wangi banget karena ada terasinya. Bagaimana cara buatnya? Yuk langsung saja kita masak. Untuk bahannya saya pakai 1 bungkus mie kering. Ini kurang lebih 200 gram. Untuk merek terserah saja. Nanti kita mau rebus mie-nya. Saya sudah didihkan air, lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng supaya nanti mie-nya tidak saling menempel. Sekarang kita masukkan mie keringnya. Kemudian kita rebus sampai mie lunak. Kalau mie-nya sudah lunak seperti ini, jangan sampai kelembekan. Kita bisa angkat lalu tiriskan. Untuk isiannya saya pakai 100 gram daging ayam filet dan 7 buah bakso. Daging ayamnya saya iris kecil memanjang seperti ini. Kemudian saya mau marinasi dulu ayamnya supaya nanti tidak tawar rasanya. Tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok makan kecap asin, dan setengah sendok makan saus tiram. Kita aduk dan ratakan. Kemudian kita akan biarkan dan marinasi beberapa saat supaya bumbu meresap. Sekarang saya mau iris baksonya. Di sini saya pakai bakso sapi, tapi kalau teman-teman mau pakai bakso ayam atau bakso ikan, boleh-boleh saja. Kita iris baksonya sampai habis. Untuk sayurnya saya pakai 100 gram kol, 1 bonggol cesin, dan 2 batang daun bawang. Saya mau iris-iris sayurnya. Kalau sayurnya sudah selesai kita iris, kita sisihkan dulu. Saya juga mau tambahkan beberapa cabai rawit. Iris bulat cabai rawitnya. Ini opsional saja, kalau teman-teman kurang suka pedas bisa di skip cabainya. Untuk bahan dan bumbu-bumbunya tadi sudah dicuci sampai bersih. Lanjut saya mau buat bumbunya. Kita akan haluskan 4 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, 5 buah cabai merah keriting, dan 1 sendok teh terasi bakar. Masukkan dalam blender supaya cepat halus, tambahkan sedikit air. Kemudian kita blend. Dan ini bumbunya sudah jadi. Sekarang panaskan sedikit minyak. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis sampai bumbu harum dan tanak. Kalau bumbunya sudah harum seperti ini, kita masukkan daging ayam yang sudah kita marinasi tadi. Kita tumis sampai daging ayamnya matang. Ini daging ayamnya sudah berubah warna dan matang. Sekarang kita bisa masukkan bakso. Kita tumis baksonya. Lalu kita masukkan mie yang sudah direbus. Tambahkan setengah sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, dan 3 sendok makan kecap manis.
Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Aduk rata supaya bumbunya tercampur. Kalau bumbunya sudah tercampur rata, sekarang masukkan cabai, kol, cecin, dan daun bawangnya. Aduk-aduk sampai sayuran layu dan mie-nya matang. Kalau sayurnya sudah layu dan mie-nya matang seperti ini, teman-teman bisa koreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang, kalian bisa tambahkan, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lalu kita bisa matikan apinya. Kita pindahkan dulu dalam piring. Ini dia mie goreng terasi sudah selesai kita buat dan siap disajikan. Gampang sekali bikinnya. Teman-teman bisa tambahkan bawang goreng. Beneran ini rasanya enak banget. Bumbunya medok, pedas, manis, gurih, dan wangi terasinya sangat terasa. Teman-teman bisa coba masak sendiri di rumah, dijamin keluarga bakalan suka. Oke, selamat mencoba. Untuk bahan dan bumbu lengkap sudah ada di deskripsi. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat and happy cooking. Hai, sajian Bunda kali ini mau masak terong tempe bumbu kecap. Masakan sederhana yang enak banget, gampang bikinnya, serta bahan yang mudah didapat. Tentu saja menu yang satu ini sangat cocok untuk ide menu sehari-hari. Bagaimana cara bikinnya? Yuk langsung saja kita masak. Untuk bahannya saya pakai setengah papan tempe dan 1 buah terong ungu. Untuk tempenya saya mau iris kecil dan tipis. Seperti ini ya. Kita iris tempe sampai habis. Kemudian untuk terongnya saya mau belah 2 dulu. Lalu iris agak tipis seperti ini. Terongnya ini kita sudah cuci bersih. Sebelum digoreng nanti boleh dicuci kembali sampai bersih. Untuk bumbunya ini sangat simpel. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 buah cabai merah besar, dan 2 buah cabai hijau besar. Lalu ada 1 batang serai yang sudah digeprek dan 1 lembar daun salam. Sekarang saya mau iris dulu bawang putih dan bawang merahnya. Kemudian iris serong cabai merah dan cabai hijaunya. Nanti kita tambahkan juga serai dan daun salamnya. Panaskan secukupnya minyak, lalu masukkan tempe. Kita akan goreng tempenya sampai kering dan matang. Kita aduk perlahan. Kalau tempenya sudah matang dan kering seperti ini, kita bisa angkat dan tiriskan. Sekarang saya mau goreng terongnya. Setelah dipotong tadi, kita sudah cuci kembali terongnya. Kita akan goreng terong sampai matang. Kalau terongnya sudah matang seperti ini, kita bisa angkat dan tiriskan. Lalu sisakan sedikit minyak. Kita masukkan bawang putih dan bawang merah. Kita tumis sampai harum. Setelah bawangnya harum dan sedikit kecoklatan seperti ini,
Kita masukkan cabai, serai, dan daun salamnya. Tumis sampai cabai layu. Kalau cabenya sudah layu, lalu bisa tambahkan 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, sedikit garam dan kaldu bubuk. Hati-hati penambahan garamnya, jangan sampai keasinan. Kita aduk sampai kecap mengental. Saya tambahkan sedikit air supaya tidak gosong. Lalu kita masak kembali. Kalau kecapnya sudah mengental seperti ini, kita masukkan tempe. Aduk-aduk sampai rata. Setelah beberapa saat, sekarang kita bisa masukkan terongnya. Kita aduk perlahan sampai tempe dan terong terlumuri dengan kecap sampai rata. Nah, kalau tempe dan terong sudah terlumuri kecap sampai rata dan kecapnya sudah mengental dan kering seperti ini, dan ini rasanya sudah pas dan enak banget, kita bisa matikan apinya. Sekarang kita pindahkan dalam piring dan siap disajikan. Pastinya ini rasanya enak banget, manis, gurih jadi satu. Kalau sudah masak yang ini nggak perlu lauk lain lagi. Keluarga dan anak-anak pasti sangat suka ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Selamat mencoba. Untuk bahan dan bumbu lengkap sudah ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, sajian Bunda kali ini mau masak ayam bumbu bacem. Olahan ayam yang satu ini rasanya enak banget. Rasanya manis, gurih, dagingnya lembut, bumbunya juga sangat meresap. Ini untuk menu sehari-hari ataupun ide jualan juga bisa. Bagaimana cara bikinnya? Yuk langsung tonton videonya sampai selesai. Jangan di skip ya. Untuk membuat ayam bacem ini saya menggunakan 1 kg ayam. Ini sudah dipotong-potong, lalu sudah dicuci bersih. Kita sisihkan. Untuk bumbu yang mau saya haluskan, ini ada 10 siung bawang merah, kemudian 6 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar, lalu ada 3 butir kemiri, dan 2 ruas lengkuas. Ini nanti akan saya blender ya teman-teman. Ini bumbu yang akan kita haluskan, sudah saya potong kasar. Kemudian masukkan ketumbarnya, tambahkan sedikit air supaya saat di blender cepat halus. Ini bumbunya sudah kita haluskan. Untuk bumbu lainnya ini ada 4 lembar daun salam, kemudian ada 70 gram gula aren atau gula merah, lalu ada 3 sendok makan kecap manis, lalu ada 2 sendok makan air asam yang sudah diambil airnya. Jangan lupa garam dan kaldu jamur. Nanti juga saya mau pakai 500 ml air kelapa. Sekarang kita mulai masak ayamnya, kita masukkan dalam panci ya teman-teman. Kemudian tuang bumbu yang sudah kita blend tadi. Lalu masukkan gula merahnya, saya pakai gula aren. Ini 70 gram. Masukkan juga daun salam. Lalu kita masukkan juga 2 sendok makan air asam jawa yang sudah kita larutkan. Masukkan juga garam dan kaldu jamurnya. Sekarang kita tuang air kelapanya. Ini kurang lebih 500 ml.
Kemudian kita tambahkan kecap manis. Kita aduk rata dulu sampai bumbunya tercampur. Nah, kalau bumbunya sudah tercampur seperti ini, kita akan masak sampai ayamnya matang dan airnya menyusut. Kita tutup pancinya ya. Kita tunggu sampai airnya mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Kemudian kita tutup dan masak sampai bumbu meresap dan ayamnya empuk ya. Kita masak sampai kuahnya tuh mengental seperti ini. Airnya sudah menyusut dan ini bumbunya juga sudah meresap. Sebenarnya ini bisa langsung dimakan ya teman-teman. Tapi supaya lebih enak, kita bisa bakar ataupun digoreng. Setelah seperti ini, teman-teman bisa matikan apinya. Ini tipsnya ya teman-teman, kita tunggu sampai dingin sebelum digoreng atau dibakar supaya bumbunya meresap. Bisa kita tutup sambil menunggu dingin. Setelah dingin, ini ayamnya kita keluarkan dari bumbunya. Nanti kita akan goreng atau boleh juga dipanggang. Dimakan begini saja juga sudah enak. Sekarang kita panaskan minyak. Kita akan goreng ayam bacemnya. Setelah panas, kita masukkan ayamnya. Kalau bagian bawah sudah agak kecoklatan seperti ini, kita balik saja supaya matangnya merata. Sekarang kita angkat saja, ini tidak usah terlalu lama gorengnya, nanti cepat gosong. Jadi kita goreng sebentar saja. Kita angkat ya teman-teman, kemudian kita tiriskan. Ini dia hasilnya, ayam bumbu bacem yang sangat enak banget. Warnanya cantik dan menggugah selera ya teman-teman. Rasanya tentu saja sangat enak. Dagingnya lembut, bumbunya meresap, rasanya manis, gurih, pokoknya mantep banget. Disajikan dengan sambal dan lalapan juga sudah enak, atau disajikan dengan sayur apa saja juga cocok ya. Ini untuk menu sehari-hari ataupun ide jualan juga bisa. Oke, selamat mencoba teman-teman. Untuk bahan dan bumbu lengkap sudah ada di deskripsi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Hai, sajian Bunda kali ini mau masak sup ayam lobak. Masakan ini bumbunya simple dan bikinnya juga gampang banget. Rasanya segar, sedap, cocok untuk ide menu sehari-hari. Bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara bikinnya, yuk langsung tonton videonya sampai selesai. Untuk bahannya, saya pakai daging ayam tanpa tulang yang sudah dicuci bersih. Ini kurang lebih 200 gram. Saya potong-potong agak besar seperti ini. Kalau sudah selesai dipotong, kita sisihkan. Bahan lainnya, setengah batang lobak, saya iris-iris bulat. Ini lobaknya sudah dikupas dan dicuci bersih.
Kalau teman-teman suka lobak agak banyak, bisa ditambah lagi lobaknya. Ini saya pakai cuma setengah batang saja. Lalu 1 batang daun bawang saya iris kasar. Selesai diiris, kita sisihkan. Untuk bumbunya saya pakai 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 2 ruas jahe. Ini bumbunya saya geprek saja semua. Lanjut kita panaskan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu masukkan bawang merah, bawang putih, dan jahenya. Kita tumis sampai harum dan layu. Sekarang bumbunya sudah wangi dan layu seperti ini. Kita bisa masukkan daging ayamnya. Kita tumis sampai daging ayam berubah warna. Nah, kalau ayamnya sudah berubah warna dan pucat seperti ini, teman-teman bisa tuang air kurang lebih 700 ml. Tambahkan setengah buah pala utuh. Lalu saya mau bumbuin dengan 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Aduk perlahan supaya bumbunya rata. Kita tunggu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita tunggu dan biarkan dulu beberapa saat sampai ayamnya matang. Setelah beberapa saat, sekarang kita bisa masukkan lobaknya. Kita masak kembali sampai lobak empuk dan matang. Nah, kalau ayam dan lobak sudah empuk dan matang seperti ini, kita bisa masukkan daun bawangnya. Kita tunggu sampai daun bawang layu. Terakhir, kita masukkan 2-3 sendok makan minyak bawang. Ini aromanya sudah wangi banget. Teman-teman bisa koreksi rasa, lalu matikan apinya. Sebelum disajikan, kita beri taburan bawang goreng. Wow, aromanya harum banget, tampilannya segar menggoda, dijamin rasanya segar dan enak banget. Saat cuaca lagi dingin atau kita lagi kurang enak badan, sup ini sangat cocok banget untuk kita sajikan. Kalau mau agak pedas, teman-teman bisa sajikan dengan tambahan sambal cabai rawit. Oke, selamat mencoba. Untuk bahan dan bumbu lengkapnya sudah ada di deskripsi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat and happy cooking. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Sajian Bunda. Kali ini Sajian Bunda akan berbagi bagaimana cara membuat lele goreng cabai hijau. Rasa lele goreng yang gurih dipadu dengan sambal hijau yang enak. Kalian pasti suka. Buat yang ingin mencoba, simak dan tonton videonya sampai akhir ya.
Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa tonton video sajian Bunda yang lainnya ya. Terima kasih. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi dengan sajian Bunda. Di video ini saya akan memasak sup ikan pedas yang sangat segar rasanya. Cara membuatnya pun sangat mudah, cocok disajikan untuk keluarga. Bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai akhir ya. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ini ada 3 ekor ikan segar, tetapi saya tidak tahu ini namanya ikan apa. Bagi teman-teman yang tahu nama ikan ini, tolong tulis di kolom komentar ya. Kemudian saya lumuri dengan garam. Beri perasan jeruk nipis. Oh iya, ini ikannya saya sudah cuci bersih. Dan saya sudah buang bagian perut dan insangnya. Teman-teman juga bisa menggunakan ikan jenis lainnya ya. Lalu biarkan beberapa saat, kemudian cuci lagi sampai bersih. Sekarang saya siapkan bumbu yang dihaluskan. Kemudian blender atau bisa juga diulek sampai halus. Hasilnya seperti ini. Lalu saya geprek batang serai. Dan saya iris daun bawangnya. Kemudian panaskan sedikit minyak, tuang bumbu halusnya, dan tambahkan serai lalu aduk-aduk. Ini selama menumis bumbu saya gunakan api kecil saja supaya bumbu benar-benar matang. Dan ini bumbunya sudah harum dan matang. Lalu saya tambahkan air. Masukkan cabai rawitnya. Masak sampai cabai rawit matang. Tambahkan garam, gula, lada, kaldu jamur atau penyedap. Aduk-aduk supaya bumbu rata. Ini cabenya sudah matang, lalu masukkan ikannya. Tambahkan juga daun bawang. Ikannya tidak perlu dibolak-balik ya teman-teman, supaya ikannya tidak hancur. Usahakan saja ikannya terendam dengan kuah. Lalu tambahkan juga irisan tomat dan masak sampai ikan matang. Setelah matang, jangan lupa cek rasa ya. Lalu matikan apinya. Sup ikan ini rasanya pedas dan segar. Teman-teman harus coba ya.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Sajian Bunda. Kali ini Sajian Bunda akan berbagi masakan kentang wortel, bumbu kare, ditambah telur puyuh. Rasanya enak. Bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai akhir ya.
Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hai semua, bersama lagi dengan sajian Bunda. Kali ini kita mau memasak tumis tempe dan kecipir. Masakan ini sangat gampang bikinnya dan rasanya juga enak. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja tonton videonya. Pertama kita siapkan setengah papan tempe, lalu potong kecil. Ini ada kecipir yang sudah dicuci bersih dan sudah dibuang bagian ujung-ujungnya. Kita potong miring agak tipis seperti ini. Usahakan pilih kecipirnya yang masih muda ya teman-teman, supaya tidak berserat. Kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan bumbunya. Potong kasar bawang merah. Bumbu ini nanti kita akan haluskan, boleh diulek atau di blender. Potong kasar juga bawang putih. Kemirinya juga kita potong. Ini ada kunyit dan kencur. Supaya lebih praktis, kita akan blender saja bumbunya. Tambahkan air. Lalu blender sampai halus. Setelah halus, masukkan cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong kasar dan rawit merah. Tapi kita blender kasar saja cabenya. Seperti ini hasilnya, siap kita gunakan. Selanjutnya kita panaskan minyak, kita goreng dulu tempenya. Untuk tempenya kita goreng setengah matang saja. Setelah setengah matang seperti ini, kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tumis bumbu. Tambahkan lengkoas dan daun salam. Untuk bahan dan bumbu lengkapnya teman-teman bisa lihat di deskripsi. Dan seperti biasa kita tumis bumbu dengan api kecil supaya bumbu benar-benar matang. Sekarang bumbunya sudah harum dan matang, lalu kita tambahkan air, tambahkan garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Aduk-aduk. Sekarang kita masukkan tempenya. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Masak sampai mendidih. Aduk-aduk sebentar. Lalu masukkan kecipirnya. Kita masak sampai tempe dan kecipir matang. Setelah matang kecipirnya, lalu tambahkan santan. Kita aduk kembali, masak sampai santan mendidih. Kalau teman-teman mau kuahnya agak banyak, teman-teman bisa tambahkan air lagi. Tapi kalau saya suka yang agak kental seperti ini. Ini sudah matang, kita cek rasa. Jika sudah sesuai selera, matikan apinya.
Tara, tumis santan tempe dan kecipirnya sudah jadi dan siap disajikan. Ini rasanya enak banget, teman-teman harus coba. Disajikan dengan nasi putih saja, ini sudah enak. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.